Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maulana Firdaus Indah, NIM 18405070, Prodi S1 Akuntansi, kelas sore. Hari ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi menurut AICPA, IAI, dan IFAC. Prinsip-prinsip Fundamental Ethical Information Federation of Accountants atau IFAC sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatan dalam hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak memberikan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Selanjutnya, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Selanjutnya, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mengkreditkan profesi. Selanjutnya, AICPA atau American Institute of Credit Public Accountants. Prinsip-prinsip etika American Institute of Certified Public Accountants yaitu yang pertama, tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Selanjutnya, kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak demikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Selanjutnya, integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi. Selanjutnya, objektivitas dan investasi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dan fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan jasa advisory lainnya. Selanjutnya, kehati-hatian atau due care. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi, terdorong untuk terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Selanjutnya, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup serta jasa yang diberikan. Selanjutnya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Prinsip-prinsip etika Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Tanggung jawab profesi. Bahwa akuntan di dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, kepentingan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepentingan publik,
dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Selanjutnya, integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan mengingatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalisme tersebut dengan menjalankan integritasnya setinggi mungkin. Selanjutnya, objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesinya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesinya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalisnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Selanjutnya, kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat diskreditkan profesinya. Selanjutnya, standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesinya harus mengacu dan memenuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian, dengan kehati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dan penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Selanjutnya, aturan dan interpretasi etika. Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan memberikan jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Selanjutnya, aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya meningkat anggota himpunan yang bersangkutan. Ketiga, interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang ditentukan oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksud dengan membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika bisnis yang berlaku ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan aturan etika yang dikeluarkan aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha dan maupun pengusaha yang baru ataupun yang lama yang turun ke dalam dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pengusaha atau perilaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis mempunyai aturan yang dapat mengarahkan mereka untuk mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari citra buruk seperti penipuan, serta kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika yang baik biasanya tidak dapat merugikan bisnis lain,
tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Tujuan dari penerapan etika bisnis ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan meningkatkan kesadaran investor tentang masalah lingkup sosial dan tata kelola, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Misalnya, jika perusahaan mengambil bagian dari pabrik praktik yang tidak etis, semua prosedur dan perlindungan privasi pelanggaran yang buruk yang dapat mengakibatkan pelanggaran data, sehingga akibatnya dapat menyebabkan kehilangan pelanggaran secara signifikan, egoisi kepercayaan, perekrutan yang kurang kompetitif, dan penurunan harga saham. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.